di asar nih. Allahumma bahagia wassalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Zubaidah Zen. Hari ini hari Jumat, karena kita nggak mesti kue-kue operasi, jadi ada banyak waktu luang. Jadi setiap hari Jumat itu disempatkan untuk membuat persiapan bumbu-bumbu untuk masak sehari-hari sarapan. Jadi kita setiap sehari-harinya itu kalau udah nyiapin bumbu yang ya hampir setengah masak lebih lah, hampir masak gitu. Jadi masaknya tuh nggak perlu waktu lama-lama, kita matangin bumbu dulu. Jadi kita prepare-nya itu untuk 1 minggu ke depan itu sekali nggak 1 minggu sih, kadang cuma 3 hari juga udah habis ya. Seenggak-enggaknya itu kita ada persiapan bumbu lah, biar nggak dadakan banget gitu. Kadang kan namanya manusia ya, tidur tuh kadang kebablasan, biasanya harusnya bangun jam 2, kadang bisa jam 3 atau jam 4. Jadi untuk mengantisipasi gagal jualan, jadi kita prepare bumbunya. Jadi kan enak kalau sebelum tidur sayuran atau bahan-bahan yang mau dimasak kita siapin, tapi belum kita jadikan satu masakan, seperti misalnya terong balado atau rumbah atau urat. Itu kita udah prepare kangkungnya, itunya udah di terongnya udah digoreng, nanti tinggal dimasak set gitu loh. nggak ada seperempat jam 10 menit udah jadi gitu. Bumbu yang disiapkan itu untuk yang ready di kulkas itu bumbu putih, bumbu kuning, sama bumbu pedas, bumbu merah. Bumbu merah itu saya bikinnya bukan bikin untuk bumbu gula ya, tapi lebih khusus lagi untuk balado aja gitu. Seperti nanti ada terong balado atau nanti tahu. Nanti kalau bikin sambal goreng tinggal ditambahin aja gitu sama bumbu campur antara merah sama kuning atau putih. Bumbu kuning juga itu prepare untuk kayak opor gitu loh, kayak sayur kuning, tapi nggak macem-macem sih, cuman ingredientnya tuh kalau bumbu kuning tuh bawang merah, bawang putih, kunyit, sama kemiri aja. Bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, sama jahenya nggak banyak-banyak, tapi yang utama itu kemiri, bawang putih, bawang merah. Kalau untuk laos itu lengkuas itu kita ini aja kita sesuaikan aja sama masakannya. Kalau misalnya sayur kita nanti geprekkan aja gitu, lengkuas, sereh gitu. Kenapa? Takutnya nanti pahit gitu loh. Jadi aku nggak terlalu berat bumbunya, nggak bikin gulai gitu, enggak. Terus kalau bumbu putih cuma 3 itunya ingredientnya, bawang merah, bawang putih, sama kunyit. Lin, apa ya? Oh, batal dulu nak. Nanti aku nggak kudungan jadi nggak bisa. Ya kalau itu lagi kayak bumbu jadi aku korek-korek dikit. Oh, bawa gak bumbu kuning ya jerung, bumbu putih apa harus itu. Bisa kan? Bisa yang cilik apa sih ramai teman? Sering datang tak suruh korek-korek bumbunya. Rame. Itu anak siapa bocah
kan pada kasih. Ini keringet sih. Ini hawanya panas banget, panas gerah, kayak kelembapannya tinggi. Mungkin mau hujan tapi belum mendung. Kemarin mendung nggak jadi hujan, mendungnya doang, jadi ungkep kalau kata orang Jawa. Ya wis sih mau esok tekan ini mau Jumatannya Jumatan dioprak-oprak. Dilangon pecang area abang beli. Ini persiapan untuk ini bawang putih, bawang merah, sama nanti kasih kunyit sama jahe sedikit. Soalnya nanti mungkin minggu depan itu kita mau ngisi angkringan juga. Ini minta diisi nasi kucing, sate khusus, sate telur puyuh, terus misalnya kepala ayam, beli itu sayap ayam ya. Nanti dibacem, nanti mereka bakar gitu, kita bacem aja gitu. Kuning atau yang dibacem, diungkep dulu lah. Ini aku udah dapat kebetulan, nggak dilihat dulu ya, bawang putih beli 1 kilo ternyata kecil-kecil. Soalnya apa nggak kelihatan pakai, kadang nggak milih-milih sih, cuman percaya aja gitu sama penjualnya. Bawang putih 1 kilo, bawang merah 1 kilo. Ternyata pakainya kreseknya kantongnya kantong hitam ya, nggak kelihatan, kantongnya kecil-kecil banget, jadi lama untuk apa sabar ngupasnya gitu loh. Bawang merah juga kemarin emang kalau bawang merah tahu dia adanya sisanya yang nggak terlalu besar gitu. Ini udah campur jadinya ada besar ada kecil. Nah kalau yang bawang putih nih yang kecil-kecil itu dapatnya, jadi lama untuk ngupasnya. Biasanya untuk satu gini, satu siang, satu brompol itu tinggal prak-prak aja. Ini karena kecil jadi lama juga, lengket juga. Nah di kompor itu masih ada 2 wajan ya, bumbu merah sama bumbu putih udah naik ke proses pemasakan. Ini tinggal bawang bumbu kuningnya yang belum. Tadi mulai habis Jumatan ya, ini belum selesai nih. Bumbu kuning itu untuk minggu depan kayaknya banyak banget dipakai. Kalau minggu kemarin paling untuk sayur aja, sayur kuning, jadi bikin nggak banyak juga cukup 1 minggu. Ini kayaknya bisa 2 kali 1 minggu, karena kita nanti buat ungkep ayam, buat masak ayam suwir gitu. Jadi praktis banget nih, kalian bisa ikutin tips aku ya kayak gini ya. Jadi kita tuh sediakan di di kulkas tuh ada 3 bumbu yang ready, bumbu inti gitu loh. Nanti kalau untuk setiap masakannya tinggal disesuaikan aja, ada kita mau tambah lengkuas atau tambah bawang goreng lagi, kita tumisin lagi, nanti kita tambah kayak misalnya tumis gitu. Jadi untuk penguatnya tuh udah ada gitu loh, jadi cepet masaknya. Aku tuh bisa ya 1 jam itu bisa menghasilkan 4 masakan, 4-5 gitu loh. Makanya sampai bangun, misalnya kesiangan nih, kita bangun misalnya jam 4:30, 4:30 itu udah siap semua. Cuma kalau sambal itu emang dadakan ya, paling kita malam itu kita rebus cabai merah, cabai rawit. Nanti pas jam 4 atau 3:30 baru kita haluskan, baru kita masak. Takutnya takutnya cepet basi, karena aku pakainya sambalnya
bukan sambal goreng ya, sambal rebus. Tuh. Jadi kalau untuk sop atau untuk sate tinggal ditambahin lada bubuk aja gitu, kita ulekin lada merica lah, merica tambah sauri atau apa gitu. Nanti untuk garnish apa biasanya tinggal disisirin cabe merah, cabe hijau supaya cantik. Kalau untuk capcay ditambah saus tiram sedikit, nanti pakai bumbu putih sama kasih lada bubuk deh, atau lada yang kita ulek pakai campur pakai garam. Nah nanti kalau garam opsional, itu tinggal kita sesuaiin. Untuk apa namanya, aku tempe orek juga selain pakai sisiran bawang merah, bawang putih, cabai sedikit, soalnya banyak, kenapa nggak pedas, karena banyak anak kecil yang pakainya orek sama soun atau laksa gitu ya, laksa goreng. Kalau yang untuk itunya baru kita pakai cabai atau pakai sambal. Ini kita tengok dulu ya, apa yang di kompornya baik-baik saja nggak. Soalnya tadi Angselin udah pulang untuk sholat, jadi lanjut dagang dia di pinggir jalan. Oh ya, kalian yang belum tahu ya, warung Angselin juga buka di pinggir jalan ya, di deket, di seberangnya Pondok Pesantren Al Anwarnya itu. Gerbangnya agak ke utara sedikit, yang paling itu ya, nanti ada pada depan lah, seberang-seberangan gitu sama Pondok Al Anwar itu. Jadi di pinggir jalan, pinggir kali gitu. Itu dia ada booth, buka boothnya di situ, jualannya tuh pempek Palembang ya. Pempek Palembang itu satu porsinya 15.000, ada 3 macam, pempek telur, pempek lenjer sama kulit. Atau opsional terserah kalian mau kulitnya aja atau mau lenjernya aja atau mau telurnya aja. Kita lihat dulu itunya ya. Ada juga mie ayam, Angselin tuh di situ tuh warungnya tuh. Nanti kapan-kapan kita spilling deh, kita vlog di sana ya. Ada mie ayam juga. Oh, mie ayamnya rasanya ini, jangan khawatir, rasanya pasti enak. Ada otak-otak sambal terasi, terus ada nasi goreng juga, ada mie nyemek, ada es tehnya juga. Es teh tuh ada yang 2.000 dan 3.000, pokoknya murah meriah deh. Nah, itu ya, harga yang tertinggi itu di empek-empek. Karena apa ya, cukonya kita juga, cukonya nggak asal cuko ya, rasanya bisa diadu deh sama yang di punya yang langsung Palembang. Kita pakainya gula aren, jos rasanya. Makanya walaupun 15.000 banyak yang kembali lagi, beli sekali 2 kali pasti rasanya, karena konsisten. Jadi yuk kita tengok dulu masakannya baik-baik saja kah di sana, takutnya geseng ya. Nah, ini kayaknya udah matang nih, bumbu putihnya matang. Aduh, bocah tuh ya. Ini bumbu putih matang ya. Ini bumbu untuk balado atau sambal goreng. Sebentar lagi wangi. Ini aku mau tambahin air ya. Aduh, Gusti Allah. Kita kasih air. Aduh, masih berantakan. Tuh, kelihatan nggak? Yang kemarin sayuran. Allah Akbar.
sisanya cuma sedikit, nanti kita harus belanja. Ini tempe udah digoreng, itu ada kacang. Allahu Akbar. Ya, ke belakang lagi ya, nerusin, tinggal ituin kunyitnya nanti. Kunyitnya, kalau bawang gorengnya, bawang merahnya kurang, tambahin. Pokoknya yang penting ada dulu, karena ini udah sore, aku juga mau ada janjian sama orangnya, jadi cepet-cepet habis ini kita tinggal sembahyang isya. Kenapa agak karena praktis itu. Jadi kalian kalau ya, kuncinya tuh kalau menumis atau mematangkan bumbu-bumbu itu, satu tipsnya itu wajannya harus besar. Karena apa? Supaya nggak ciprot-ciprot terlalu kotor ininya, apa namanya, tembok-tembok kitchen setnya gitu loh, dapur. Terus lagi selain satu itunya besar, apinya tuh kecil banget, api yang paling kecil. Jadi kita tinggal juga agak aman. Nanti kita bisa nyambi dengan pekerjaan yang lain. Nyambi kerjaan yang lain itu, terus apa namanya, jadi kerjaan kita selesai, mau sambil nyuci piring, mau sambil metik-metik yang lain, atau sambil jemurin, sambil nyapu, itu sesekali kita bisa aduk-aduk itunya gitu, jadi nggak gosong. Nah, kita diemin aja, api kecil pasti mateng, jangan khawatir nggak mateng ya. Aku jadinya nggak, tadinya sih kayaknya harus kita tungguin gitu, kayak berat banget di depan kompor gitu ya. Sekarang aku udah tahu, karena setiap hari ya bikin maksudnya masak, terus juga hampir seminggu 2 kali bikin bumbu untuk untuk beberapa kali hari masak. Jadi dengan berjalannya waktu, jam terbang, aku udah bisa ituin sendiri. Jadi bisa tipsnya tuh nggak dari orang lain, dari aku sendiri. Seperti bumbunya kecil aja, jadi nggak terlalu sering-sering diaduk. Terus juga kemungkinan gosongnya juga kecil banget gitu loh. Kita bisa ngerjain, megang kerjaan yang lain juga gitu. Mau kita tinggal kamar mandi, buang air kecil juga masih cukup waktunya gitu. Bumbunya juga matangnya sempurna jadinya, karena apinya kecil, jadi nggak gosong gitu, nggak wangur kata orang Jawa. Nah, untuk kemiri walaupun nggak digoreng dulu, tapi dia nggak bau kemiri mentah gitu loh. Nah, itu tips dari aku ya, kalian cobain deh, nggak bohong, tipsnya ini kalau kata saya sih emang bener-bener banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kalian juga bisa dari videoku, bukan hanya sekedar hanya video. Sekarang aku saya mulai memikirkan apa ya namanya, manfaat dari video tersebut untuk diri sendiri juga orang banyak. Kita lanjut lagi ya. Ini penampakan bumbu kuning, bumbu putih tadi udah dimasukin wadah. Ini udah selesai juga, tinggal kita taruh di wadah. Nanti nunggu dingin ya. Tinggal nunggu ini sekitar setengah jam lah. Kita kecilkan kompornya. Tuh, lihat apinya kecil, super kecil kan. Kalau besar ini ya. Nah, kita kecilin. Udah iqomah sholat asar, kita tinggal sholat, ini nggak apa-apa, ini aman. Nah, yang paling kecil, nah segini kompornya, jadi nggak terlalu meletup-letup ya, tuh letupannya kecil. Tuh.
letupannya tinggi, bisa kotor. Ini kan tuh lihat nggak kotor sama sekali, itu paling ada sedikit, nanti kita lap. Ada tisu ini. Udah. Bersih lagi. Kita tinggal dulu ya. Ayam. Nanti ya sendal di luar untuk ke sawah sana tuh. Ini sebenarnya sing elek-elek. Kenapa kotor-kotor? Karena sering dibawa ke sawah. Tuh, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu bumbu kuning matang, aku mau sholat asar dulu. Dan sekian dulu vlognya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan sawah di belakang rumah tuh, sampai terus buat bungkus nasi. Ini pohon seri, pohon kersem, ada dua, satu yang kecil ini, satu udah besar. Bisa sekalian buat jemur pakaian, terus juga netusin barang-barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.